Begitu astronot kembali ke bumi dari luar angkasa, tinggi mereka biasanya bertambah beberapa sentimeter dibanding sebelum meninggalkan bumi. Saat terbebas dari gravitasi, tubuhmu bertindak dengan cara yang tidak biasa. Tanpa adanya bobot tubuh yang menekan tulang rawan di tulang belakang dan sendimu, tubuhmu pun sedikit memanjang dalam kondisi nol gravitasi. Tapi ini efeknya nggak bertahan lama dan menghilang setelah beberapa waktu. Hal serupa juga terjadi di bumi. Saat berbaring untuk tidur malam, tubuhmu sedikit lebih tinggi, sekitar 1 cm. Lumayan lah ya. Itu sebabnya kamu lebih tinggi pada pagi hari dibanding malam hari. Ada jamur berbentuk aneh dengan gigi yang seolah-olah berdarah. Itu juga yang membuatnya disebut jamur gigi berdarah. Ada juga duri mirip gigi yang menyeramkan di bawah tudungnya. Jamur ini nggak terlalu enak. Rasanya mirip paprika super pahit. Pohon tropis tertinggi di dunia tingginya sampai 100 meter loh, dan beratnya lebih dari 82.000 kg. Berat ini setara pesawat penumpang pada umumnya. Pohon ini tumbuh di Malaysia. Pemandangan dari atas pohon ini indah banget. Pendaki setempat melihat pemandangan ini saat dia mengukur ketinggian pohon itu. Tampaknya bintang tertua yang kita ketahui mungkin lebih tua dibanding alam semesta itu sendiri. Bintang ini disebut Methuselah dan letaknya 190 tahun cahaya dari planet kita, di rasi bintang Libra. Dengan menganalisis informasi kecerahan, ukuran, struktur, dan komposisinya, para ilmuwan menyadari umur bintang itu mungkin sekitar 14,5 miliar tahun. Mungkin ada perbedaan 800 juta tahun antara umur bintang ini yang sesungguhnya dan umur yang ditunjukkan lewat penelitian. Tapi kalau bintang itu memang lebih tua dibanding alam semesta, mungkin saja Big Bang bukanlah awal dari segalanya. Mamalia terkecil di dunia adalah hewan kecil yang imut ini. Namanya kelelawar bumblebee. Hidungnya mirip hidung babi, dan matanya super kecil, nyaris nggak kelihatan. Makhluk ini cuma bisa tumbuh sampai sekitar 2,5 cm, dengan lebar sayap sekitar 18 cm. Hidung, jari kaki, tangan, dan banyak bagian tubuh lainnya bisa membeku, tapi bola matamu kebal terhadap dingin meski tanpa perlindungan sama sekali. Saat memakai kacamata di tempat dingin, fungsi utamanya adalah melindungi mata dari angin atau salju, bukan dari dingin, mau serendah apapun suhunya. Alasannya, gak kayak bagian lain di tubuhmu, matamu selalu mendapatkan pasokan darah hangat, bahkan di lingkungan paling dingin. Mata dipenuhi banyak pembuluh darah yang terus-menerus menghangatkannya. Selain itu, mata terletak jauh di dalam kepalamu, tempat lemak, jaringan, dan tulang menjaganya tetap hangat. Asalkan fungsi tubuh lainnya masih baik, matamu hampir mustahil beku. Ada 3 alasan kenapa rambut keriting bisa, keriting. Pertama, folikel tempat helaian rambut keriting tumbuh punya bentuk oval, nggak kayak folikel melingkar yang menghasilkan rambut lurus. Kedua, helai rambut keriting keluar dari permukaan kulit dengan sudut lebih miring kalau dibandingkan dengan rambut lurus, sehingga membuatnya melengkung saat tumbuh. Dan ketiga, bentuk rambut keriting membantu membentuk ikatan kimia antara molekul protein dalam satu helai, sehingga membuat helainya tumbuh lebih keriting. Menara miring Pisa yang terkenal itu miring karena tanah yang lunak di bawah dasar bangunan ini. Orang-orang yang membangunnya mungkin kesal ya. Tapi tanah lunak ini juga punya peran penting dalam melindungi Menara Pisa dari bahaya gempa bumi. Karena tanah lunak dan ketinggiannya, menara ini tidak beresonansi dengan getaran gempa bumi. Jadi alasan menara ini miring bisa dibilang juga alasan kenapa menara ini masih berdiri. Cumi-cumi raksasa punya mata terbesar yang bisa kamu temukan di bumi. Diameternya 28 cm, alias lebih besar dibanding piring makanmu, sementara lensanya sebesar jeruk. Bola mata cumi-cumi raksasa dipenuhi air. Ukuran cumi-cumi raksasa memang besar. Dia bisa tumbuh sampai 13 meter. Kamu doyan coklat, tapi mau mulai pindah jalur ke makanan yang lebih sehat dan menggantinya dengan buah? Kalau gitu kamu pasti senang kalau tahu buah yang rasanya mirip puding coklat ini. Namanya kesemek hitam. Ini adalah spesies kesemek asli Amerika Selatan dan Tengah. Kalau buah ini sudah matang, rasanya mirip makan flan manis dengan sedikit rasa coklat. Saat menemukan buku atau koran lama, kamu mungkin melihat kertasnya sudah menguning. Kertas terbuat dari kayu, yang sebagian besar terdiri dari selulosa putih. Kayu juga mengandung lignin, yaitu zat gelap, yang juga ada di dalam kertas, bersama selulosa tadi.
Lignin ini ibarat lem yang mengikat selulosa sehingga pohon bisa berdiri tegak dan umumnya membuat kayu menjadi kaku. Saat lignin terpapar sinar matahari dan udara, kertas pun menguning. Cahaya berjalan lebih cepat daripada gelombang suara. Kecepatan cahaya adalah kecepatan maksimum di mana informasi dapat berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Cahaya bisa berjalan menembus ruang hampa dengan kecepatan yang tidak tersaingi, terutama oleh suara yang bahkan tidak ada di ruang hampa. Saat melarangmu foto-foto, museum sebenarnya mengkhawatirkan flash kameramu yang mungkin merusak lukisan dan pigmennya. Ada beberapa pigmen yang lebih sensitif terhadap cahaya. Artinya, reaksi kimia yang memecah pigmen jadi lebih cepat saat pigmen ini terpapar cahaya. Oleh karena itu, pencahayaan di galeri dan museum sangat dikendalikan dengan hati-hati. Meski begitu, belum ada yang bisa membuktikan kamera ponsel modern bisa menyebabkan kerusakan pada lukisan, sebab teknologinya lebih maju dibanding dulu. Lampu merah dipakai dalam kapal selam karena mata manusia kurang sensitif terhadap panjang gelombang yang lebih panjang. Lampu di dalam kapal selam berubah merah saat di luar terlalu gelap, dan awak kapal perlu bergantian bertugas mengamati menggunakan periskop. Lampu merah membantu mereka menyesuaikan penglihatan. Teknologi yang sama digunakan dalam planetarium, sejumlah bioskop, dan menara kontrol bandara yang semuanya memakai lampu merah agar mata kita lebih mudah menyesuaikan dari cahaya terang ke gelap. Malang yang ngengat, mereka nggak bisa mengendalikan diri. Cahaya menarik mereka yang biasanya berakhir fatal. Tapi belum ada yang tahu pasti kenapa ini terjadi. Beberapa jenis ngengat menggunakan cahaya alami untuk mengarahkan diri saat di luar sedang gelap. Teori lain mengatakan ngengat terbang menuju cahaya untuk melarikan diri dari hewan lebih besar yang mengejar mereka. Begitu terlalu dekat dengan cahaya terang, hewan tadi kemungkinan besar terbutakan oleh silaunya dan nggak bisa nentuin posisi si ngengat. Selain itu, ngengat mungkin tertipu oleh ilusi optik yang membuatnya melihat seolah ada area yang aman dan gelap tepat di sebelah tepi cahaya. Ada juga teori lain yang bilang ngengat jantan salah mengartikan aroma dan panas lilin dengan ngengat betina. Dari kambium pohon, kita bisa mengetahui berapa umur suatu pohon. Tapi cincin-cincin ini juga meluas saat musim hujan, sehingga kamu bisa mengetahui kondisi cuaca pada tahun-tahun tertentu. Saat lingkarannya lebih tebal, artinya setahun ini lebih sering hujan. Sementara kalau tipis, berarti tahun ini lebih banyak kemaraunya. Sensasi yang kamu rasakan saat berada di dalam air dingin jauh lebih tidak enak jika dibandingkan dengan saat kamu terpapar udara pada suhu yang sama. Alasannya, tubuhmu butuh lebih banyak energi untuk menaikkan suhu air dibanding udara. Jadi, lapisan air yang mengelilingi tubuhmu memanas cukup lambat, sementara perbedaan suhu antara tubuhmu dan air tetap jauh. Jadi, tingkat kehilangan panas tetap tinggi. Pakaian selam neoprena yang dikenakan penyelam bisa membuatmu relatif hangat saat berada di dalam air. Pori-porinya cukup baik untuk menjaga suhu air di sekitarmu. Langit berwarna biru karena sinar matahari tersebar setelah menyentuh molekul udara di atmosfer bumi. Sedangkan sinar matahari sendiri terdiri dari semua warna pelangi. Kalau kamu nggak mau bersin di momen yang kurang pas, pencet pangkal hidungmu dengan jari. Dengan begini, otakmu akan menerima sinyal alarm yang akan menghentikan semua proses lain, termasuk refleks bersin. Oh iya, bersin terlama juga tercatat pada tahun 1981. Ups, dan berlangsung selama 976 hari. Selama itu, wanita asal Inggris telah bersin lebih dari 1.000.000 kali. Bagian otak yang mengendalikan penglihatan berada di belakang kepala. Menariknya, otak bagian kanan mengendalikan penglihatan sebelah kiri dan sebaliknya. Saat kamu berada di tempat berisik seperti konser, tutup kedua kupingmu biar pendengaranmu lebih tajam. Tekan tragus alias lekukan tulang rawan di depan lubang telinga ke dalam telinga, lalu arahkan telingamu ke lawan bicaramu. Saat kamu gugup, lipat keempat jemarimu dan luruskan jempolnya, kemudian tiup. Untuk menghentikan cegukan, taruh es batu di permukaan lidah, atau tutup kedua telinga dengan telapak tangan sambil minum air pakai sedotan dalam satu tarikan nafas. Cara lainnya, misalnya dengan menarik ujung lidah atau meluruskan tangan ke atas. Bunyi dengkur maksimal rata-rata manusia sebesar 60 desibel atau sekeras percakapan biasa. Tapi kadang intensitasnya bisa sampai 80 desibel atau sekeras bunyi blender.
Kalau mau bangun tidurmu lebih cepat, tahan nafas selama beberapa saat. Detak jantungmu akan lebih kencang dan tubuhmu akan memasuki mode aktif. Tapi jangan keseringan melakukannya ya. Kalau bangun tidurmu terlalu mendadak, jantungmu bisa stres. Saat moodmu berantakan, gigit pensil aja. Otot yang dipakai untuk tersenyum akan mulai aktif dan mengirim impuls khusus menuju otak agar menghasilkan endorfin. Cuma dalam sekejap, senyummu akan berubah jadi lebih tulus. Orang kinan cenderung mengunyah makanan dengan geraham kanan, sedangkan orang kidal seringnya menggunakan geraham kiri. Bau rosemary bisa membantumu mengaktifkan ingatan super. Kalau kamu perlu menghafal, rebahan di tempat tidurmu aja, lalu taruh rosemary di dekatmu. Dijamin deh, kamu akan bisa mengingat informasi secara cepat dan efektif. Kalau kakimu kebas, gelengkan kepala aja. Semenit kemudian, otot kakimu akan lebih rileks setelah kesemutanmu hilang. Otot yang ngebantu mata kita fokus bergerak sekitar 100.000 kali dalam sehari. Untuk mencapai jumlah segitu, kaki kita harus berjalan sejauh 80 km. Kondisi déjà vu sebetulnya dipicu oleh otak yang agak nge-lag. Menurut salah satu teori, déjà vu terjadi ketika otak memindahkan informasi ke bagian-bagiannya. Kalau prosesnya agak lelet, otak akan mendapat informasi ini sebanyak 2 kali. Dengan kata lain, dia akan memproses peristiwa yang telah terjadi. Di antara semua orang yang bisa menggerakkan daun telinga, cuma 30%-nya yang bisa menggerakkan salah satunya. Mulut terasa gatal saat makan nanas, karena nanas juga ikut memakan kita. Cuma buah ini yang diketahui mengandung bromelain, atau enzim pengurai protein. Tapi untungnya, lambung kita bisa menguraikan enzim ini. Kalau tenggorokanmu gatal, garuk aja telingamu. Salah satu sarafmu akan terstimulasi dan menyebabkan kejang di tenggorokan. Gatalmu pun segera lenyap. Anehnya, kita lebih banyak membakar kalori saat sedang tidur daripada cuma nonton TV. Coba deh minta temanmu duduk di kursi, lalu tempelin jari telunjukmu di dahinya. Kalau sudah, minta dia bangkit tanpa bantuan tangan. Pasti nggak akan bisa. Sama seperti ekor salamander yang bisa tumbuh lagi, tulang rawan manusia juga bisa beregenerasi. Sendi kita dikelilingi tulang rawan yang sangat elastis. Belum lama ini para ilmuwan menyatakan tulang rawan kita bisa pulih sendiri. Kemungkinan besar proses ini akan sangat efektif kalau terjadi di mata kaki, tapi kurang efektif di area lutut dan yang paling nggak efektif terjadi di pinggul. Kalau kamu tiba-tiba kena vertigo saat lagi rebahan, tapakkan salah satu kakimu ke lantai. Otak akan tahu kalau kamu sedang berdiri di atas permukaan keras, sehingga sensasi menyakitkan itu akan hilang. Cuma 30% manusia yang bisa bikin lubang hidungnya membesar saat narik nafas. Orang yang menepuk punggungmu saat dipeluk secara nonverbal memintamu untuk melepasnya. Pemilik garis tangan tunggal cuma punya 1 garis di telapak tangannya. Orang seperti ini sangat langka karena jumlahnya cuma 1,5% dari populasi dunia. Jadi, kebanyakan orang punya 2 garis tangan. Pria lebih mungkin memiliki garis tangan tunggal daripada wanita, dan di banyak kejadian, fitur ini diturunkan dalam keluarga. Umur kuncup pengecap di lidah kita sangat pendek, kurang lebih cuma 10-14 hari. Bibir ratusan kali lebih peka daripada ujung jemari kita. Kulit akan berkerut setelah lama terendam air. Tapi bukan karena jemarinya menyerap air sih, kerutan pada jari ini bisa bikin cengkeraman tangan kita lebih kuat. Menurut penelitian, bersin bisa bikin hidung kita melakukan riset. Saat bersin, sel di lapisan dalam hidung atau silia kembali fresh. Penderita anosmia nggak bisa ngebedain dan mendeteksi bau. Jumlah makanan yang kita konsumsi seumur hidup kurang lebih seberat 8 gajah Asia. Pantesan ya, kita juga menghabiskan hampir 4 tahun untuk makan. Kulit menganalisis 1 juta bit data per detik. Telinga dan hidung memproses 100.000 bit. Sedangkan lidah terbilang kurang produktif karena cuma menganalisis 1000 bit data. Multitasking sangat sulit dilakukan. Saat multitasking, otak kita terus beralih ke tugas lain secara cepat. Tapi kebanyakan dari kita malah akan melakukan kesalahan dan waktunya jadi molor 2 kali lebih lama dari biasanya. Selain itu, saat melakukan aktivitas fisik secara rutin, kita juga bisa mengaktifkan mental. Makanya, kita bisa jogging atau mandi sambil mikirin masalah pekerjaan. Orang-orang yang terus-terusan ngerapihin lengan bajunya kemungkinan sedang gugup. Nah, untuk nenangin diri, dia melakukan fidgeting.
Kamu termasuk orang unik gak nih? Coba deh makan daun ketumbar. Bagi sebagian orang, daun ini berasa kayak sabun karena di dalamnya memang terdapat bahan pembuat sabun. Tapi cuma 4-14% manusia yang punya gen khusus untuk mendeteksinya. Kalau kamu juga termasuk di dalamnya, selamat. Orang dewasa akan menggerakkan 200-an otot saat berjalan satu langkah. Mata kita selalu bergerak saat menangkap informasi visual. Kalau nggak gitu, citra visual yang kita peroleh nggak akan utuh. Tapi gerakan ini nggak teramati, karena otak kita bisa menjalankan fungsinya sebagai editor video canggih. Setelah menstabilkan citra yang tertangkap, otak menggabungkannya menjadi satu video ciamik. Dinding lambung berganti setiap 3-4 hari sekali, agar organ ini nggak mencerna dirinya sendiri. Saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan sudut matanya naik. Fenomena ini disebut efek Pinocchio. Hati adalah satu-satunya organ tubuh manusia yang bisa beregenerasi total. Meski bobotnya tinggal 25%, organ ini bisa kembali ke ukuran semula. Sinestesia termasuk kemampuan unik dan langka. Pemiliknya bisa ngerasain musik atau mendengarkan warna. Tapi cuma 1 dari 2.000 orang yang mengalaminya. Kuku tangan dan kaki manusia modern tumbuh lebih cepat daripada mereka yang hidup setengah abad yang lalu. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh konsumsi protein kita yang lebih banyak. Kita akan mulai kehausan setelah kehilangan cairan tubuh sebanyak 1% dari total berat badan. Kalau angkanya mencapai lebih dari 5%, kita akan pingsan. Dan kalau sampai 10%, akibatnya bisa sangat fatal. Otak bisa menghasilkan lebih dari 48 pikiran, cuma dalam 1 menit. Berarti kalau sejam bisa sampai 3.000 pikiran, dan kalau sehari lebih dari 70.000. Rambut di kepala kita kurang lebih sebanyak 150.000 helai, dan tiap helainya tumbuh sekitar 1,27 cm setiap bulan. Kalau semua helainya digabungin, panjangnya bisa mencapai 16 km setiap tahun. Saat kakimu kram, tarik jempol kaki ke arahmu. Ototmu akan berkontraksi hingga bisa mengurangi tegang. Di dalam usus kita terdapat bakteri penghasil listrik. Bakteri ini melepaskan elektron, kemudian menghasilkan arus listrik kecil. Mungkin dengan begini, dia bisa menghasilkan energi. Mungkin buat nyalain lampu di usus? Nggak tahu juga sih. Seumur hidup, kita bisa mengingat sampai 150 triliun informasi. Kalau kamu gosok gigi sebelum makan atau minum, kuncup pengecapmu bisa kacau balau. Kebanyakan pasta gigi mengandung bahan kimia natrium lauryl ether sulfat dan natrium lauryl sulfat yang bikin kita kesulitan ngerasain manis, tapi malah gampang banget ngerasain pahit. Mutasi gen DEC2 bisa bikin kita fit dan kuat melek setiap malam. Pemilik kemampuan unik ini nggak akan kelelahan meski jarang tidur. Wah, gimana caranya ya biar punya superpower ini? Rata-rata mereka bangun tidur jam 4 atau jam 5 subuh, dan pemilik gen ini cuma 5% dari total populasi dunia. Hanya manusia yang bisa meneteskan air mata emosional. Makhluk hidup lain netesin air mata hanya untuk melumasi bola mata. Wanita punya lebih banyak kuncup pengecap daripada pria. Mungkin karena ini juga 35% wanita termasuk super tester atau orang yang sangat sensitif terhadap rasa. Tapi cuma 15% pria yang punya kemampuan serupa. Foto orang yang alisnya gundul akan sulit dikenali. Berarti memang alis kita lebih mempengaruhi proses pengenalan wajah daripada mata. Saat nyatuin kedua tangan, 50% manusia akan naruh jempol kanannya di atas jempol kiri. 49% sisanya naruh jempol kirinya di atas jempol kanan. Dan cuma 1%-nya yang naruh kedua jempol bersebelahan. Di dalam otak terdapat lebih dari 86 miliar sel saraf yang saling terhubung oleh 100 triliun koneksi. Jumlah segitu jauh lebih banyak dari total bintang di galaksi Bima Sakti. Kalau kamu mau sabar ngitungin sel saraf satu persatu, prosesnya akan berlangsung sampai 3.000 tahun. Emang kamu mau praktekin langsung? Kapasitas memori otak kita setara dengan 4 terabyte hard disk atau lebih dari 8 juta foto. Kita bisa ingat sampai 10.000 wajah orang lain. Jumlah ini memang bervariasi bagi masing-masing orang, tapi rata-ratanya sekitar 5.000. Nggak serta-merta bisa ingat sama namanya sih, tapi kita akan ingat dengan fiturnya.
Dengan berjalan ke arah yang sama selama 12 jam setiap hari, kamu bisa mengelilingi bumi setelah 800 hari. Suku Bajo merupakan sekelompok orang nomaden yang tinggal di perairan Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Karena mutasi DNA, mereka bisa menyelam selama 13 menit pada kedalaman 61 meter. Keju biru bisa mempengaruhi mimpi dengan membuatnya lebih jelas. Saat naik pesawat, telinga kita bisa sakit dan meletup-letup. Makan permen karet bisa mengatasi masalah ini loh. Dengan begini, saluran penghubung tenggorokan dan telinga tengah alias tuba eustachius bisa ngebuka. Setelah saluran ini ngebuka, tekanan di dalam telinga akan lebih seimbang, sehingga bunyi letupan akan langsung hilang. Bisa juga dengan menguap. Mimpi merupakan kombinasi antara imajinasi, ingatan, dan pengetahuan kompleks. Rata-rata orang mengalami 4-7 mimpi setiap malam, tapi cuma sebagian kecil yang bisa mengingatnya. Meskipun sidik jari kita rusak, polanya bisa kembali ke bentuk semula. Saat kamu perlu berhadapan dengan orang yang lagi komplain, pasang cermin aja di belakang punggungmu. Orang yang marah-marah di dekatmu akan melihat dirinya di dalam cermin. Kemudian, akan mengurungkan perilaku kasarnya. Siapa juga yang mau ngelihat dirinya dalam kondisi begitu kan? Saat menua, kaki kita cenderung membesar sebab ligamen dan tendon di telapak kaki makin lemah. Karena bentuknya semakin pipih, telapak kaki kita jadi lebih lebar dan panjang. Cuma 3% manusia yang punya garis berbentuk X di kedua telapak tangannya. Di banyak budaya, bentuk garis ini dipercaya sebagai tanda kepribadian kuat. 73% otak manusia terdiri dari air, sama seperti jantung. Kalau sampai otakmu kehilangan 2% cairannya, kamu pasti akan mulai kecapean, ingatanmu makin acak-acakan, konsentrasimu gampang buyar, dan moodmu jadi berantakan. Tinggi badan kebanyakan orang sama dengan panjang rentang tangannya. Mau kamu cek dulu? Ya udah. Mutasi gen khusus bisa menghasilkan tulang super padat yang sulit patah. Tulang ini berkali-kali lipat lebih kuat dari tulang manusia biasa. Pemilik superpower ini juga cenderung lebih awet muda karena kulitnya glowing terus. Saat menatap langit biru, kamu pernah lihat titik kecil yang bergerak-gerak nggak? Biasanya, pola ini cuma terlihat selama 1 atau 2 detik. Kadang juga kelihatan mirip cacing kecil. Bentuk ini sebetulnya sel darah putih yang bergerak-gerak di depan retina. Jaringan di belakang bola mata ini sangat pekat cahaya, tapi kebanyakan orang nggak akan melihatnya, kecuali kalau diminta. Kalau lawan bicaramu ngangkat alisnya saat kamu cerita, kemungkinan dia sangat tertarik dengan ceritamu. Kalau diurai semua, untai DNA kita bisa sepanjang 16 miliar kilometer atau 40.000 kali jarak bumi ke bulan. Gigi manusia hampir sekuat gigi hiu loh. Email gigi kita merupakan bahan terkeras di seluruh tubuh. Efisiensi lubang hidung nggak selalu sama. Saat kita bernafas, salah satu lubangnya akan bekerja lebih ekstra. Dan tiap beberapa jam sekali, proses ini akan berganti. Telinga kanan kita lebih responsif terhadap obrolan, dan telinga kiri lebih peka terhadap musik. Para peneliti memperkirakan hal ini disebabkan oleh otak kiri kita yang memproses bahasa lisan, sedangkan otak kanan mengurusi musik dan kreativitas. Bibir kita kelihatan merah karena di bawah kulitnya terdapat banyak pembuluh kapiler. Saat menikmati makanan atau minuman dingin, kita bisa tiba-tiba ngerasain sakit kepala. Kondisi ini disebabkan oleh saraf di langit-langit mulut yang ikut dingin. Kemudian, saraf ini mengirim sinyal ke otak, memintanya untuk stop. Kalau kamu mengalaminya, tempelin aja lidahmu ke langit-langit mulut. Tempelin terus kuat-kuat hingga sakitmu reda. Bibir nggak bisa berkeringat karena di situ nggak ada kelenjar keringat. Bibir juga nggak punya kelenjar yang menghasilkan lapisan pelindung khusus agar kulitnya tetap terhidrasi. Makanya, bagian tubuh ini sangat rentan terhadap sinar matahari, angin, dan hawa dingin. Selain itu, bibir lebih gampang mengering daripada bagian tubuh lain. Kita nggak akan bisa ngerasain makanan tanpa air liur. Kuncup pengecap di lidah punya reseptor khusus yang mendeteksi berbagai rasa. Tapi kalau nggak ada cairan, rasa tersebut nggak akan berikatan dengan molekul. Di dalam tubuh kita cuma ada sebagian sel yang akan terus bertahan seumur hidup. Di antaranya yaitu sel lensa mata bagian dalam, sel otot jantung, dan neuron korteks cerebral atau lapisan luar otak kita. Generasi milenial saat ini berumur 25-40 tahun. Mereka cenderung lebih pelupa dari generasi sebelumnya. Tingkat stres yang lebih tinggi diduga telah jadi alasan utamanya.
Orang albino cuma punya sedikit melanin atau malah nggak punya sama sekali. Pigmen ini memberi warna rambut, kulit, dan mata kita. Albinisme termasuk kondisi langka, dan di Amerika Serikat saja penyandangnya cuma 1 dari 18.000 hingga 20.000 orang. Yang lebih langka lagi juga ada kok, namanya albinisme okuler. Menurut perkiraan para ahli, penyandang albinisme okuler cuma 1 dari 50.000 orang. Dalam sehari saja, darah di dalam tubuh mengalir sepanjang 19.000 km atau setengah kali keliling bumi. Hampir 25% kolesterol kita berada di dalam otak. Bahan ini mampu meningkatkan kemampuan mengingat dan belajar kita. Tapi, sawar darah otak menghalangi sel mengambil kolesterol dari darah. Makanya, otak memproduksi kolesterolnya sendiri. Gigi kita nggak termasuk tulang, padahal menjadi bagian dari sistem rangka. Mungkin karena gigi nggak bisa beregenerasi ya. Tapi kalau tulang lain lagi sih. Meski sudah patah, ia akan pulih dan memproduksi sel tulang baru. Mata kita bisa melihat objek cuma dalam waktu 13 milidetik, dan otak bisa memproses citranya. Padahal untuk berkedip saja, mata kita akan tertutup selama 100-400 milidetik. Sinar matahari yang terang bisa bikin 17-35% orang bersin. Fenomena ini dinamakan dengan refleks bersin fotik. Jemari kita sangat sensitif dan bisa ngerasain objek yang lebih mini dari diameter rambut kita. Artinya, kalau jari kita seukuran bumi, kita masih bisa ngelihat perbedaan antara mobil dengan rumah. Kalau di restoran ada bagian kalori, pengunjungnya cenderung pesan makanan yang kurang sehat plus tinggi kalori. Mereka akan membandingkan antara burger dengan salad Caesar porsi jumbo, lalu menganggap kalorinya nggak begitu tinggi. Karena burger dianggap lebih enak, mereka juga pesan burger. Tapi kalau mereka nggak tahu kalori kedua makanan ini, mereka akan pesan makanan yang lebih sehat. Laut menyelimuti lebih dari 70% permukaan bumi. Kedalaman rata-ratanya mencapai 8 kali tinggi gedung Empire State dan isinya belum terjamah sampai 5%. Danau dan sungai juga bisa dijumpai di dasar laut loh. Airnya lebih pekat dari area sekitarnya sehingga kelihatan banget bedanya. Koral yang berada di perairan dangkal bisa terpapar sinar matahari, kemudian menghancurkan alga yang menempel di sekitarnya. Nah, agar kelangsungan hidup alga tetap terjaga, koral akan menghasilkan protein untuk melindunginya dari sengatan matahari. Baik hati dan tidak sombong. Sebagian besar lautan memang belum terjamah, tapi yang jelas airnya mengandung sekitar 20 juta ton emas. Jumlah segitu terbilang sedikit sih, jadi kurang menguntungkan juga kalau mau kita tambang. Tapi kalau semua emas itu kita bagi rata, seluruh populasi di bumi akan mendapat sekitar 4,1 kilogram. Emas ya, bukan sebongkah upil. Wah, ternyata hiu juga punya tempat kongko loh. Pada tahun 2002, para peneliti telah menemukan kawasan di Samudra Pasifik yang diberi nama White Shark Cove. Saat musim dingin, banyak hiu putih besar akan berdatangan ke tempat ini. Mungkin sambil gibah dan ngolok-ngolok manusia yang ketakutan setengah mati tiap kali melihatnya. Kemudian saat cuacanya mulai hangat, kawanan hiu ini akan kembali ke dekat pesisir untuk menakut-nakuti kita. Kalau kamu berencana datang ke kafe ini, boleh juga tuh nyobain menu andalannya, kopi susu hiu. Bagian terluas dari Samudra Pasifik membentang dari Indonesia sampai Kolombia sejauh 19.791 km atau lebih dari 5 kali diameter bulan. Lautan memang dingin, terutama bagian terdalamnya, dan suhunya cuma sampai 4,4 derajat Celcius. Tapi nggak selalu begitu kok. Buktinya, suhu air yang keluar dari ventilasi hidrotermal di dasar laut bisa mencapai 399 derajat Celcius. Otak manusia memang paling unik ya, karena bisa mengecil. Saat kita menua, ukuran otak akan terus menyusut. Hal ini bisa dipicu oleh kesepian dan kebiasaan mengucilkan diri. Padahal, hewan seperti monyet dan simpanse nggak mengalami masalah ini loh. Mungkin karena kita keseringan nonton sinetron? Nggak tahu juga sih. Meski nggak mempengaruhi penglihatan kita, gendang telinga kita akan bergetar saat kita menggerakkan mata. Sepanjang usia rata-rata manusia, jantung kita berdetak sebanyak lebih dari 2,5 miliar kali. Percaya aja lah, aku kan udah ngitung sendiri pakai sempoa. Hidung kita bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau, dan bibir kita 100 kali lebih peka dari ujung jemari kita. 2 anggota badan yang terus-menerus tumbuh, yaitu hidung dan telinga.
Kecoa termasuk serangga yang tahan banting karena bisa bertahan hidup di lingkungan yang berat. Bahkan, hewan ini telah ada sejak dinosaurus mendominasi bumi. Ratu rayap justru lebih ampuh lagi karena masa hidupnya bisa sampai 50 tahun. Umur terlama di seantero kelas insekta. Padahal, rayap biasa cuma hidup selama 1-2 tahun. Bahan yang tersimpan di punuk unta bukanlah air, tapi lemak. Air tersimpan di dalam aliran darah. Lebah bisa terbang sampai ketinggian 8.991 meter. Bahkan lebih tinggi dari puncak Everest, gunung tertinggi di dunia. Ternyata kungkang lebih jago menahan nafas dari lumba-lumba loh. Dengan memperlambat detak jantungnya, ia bisa menahan nafas sampai selama 40 menit. Sedangkan lumba-lumba perlu muncul ke permukaan laut tiap 10 menit untuk mengambil nafas. Para ilmuwan memperkirakan gunung berapi di bulan pernah aktif sekitar 100 juta tahun yang lalu saat dinosaurus masih mendominasi permukaan bumi. Kamu pernah lihat semangka mini seukuran anggur belum? Namanya Chuka melon atau disebut juga sebagai melon tikus. Sebetulnya sih bentuknya mirip semangka, tapi rasanya ada asam-asamnya juga, mirip jeruk. Selain melon tikus, ada juga tikus kanguru. Hewan ini nggak perlu minum air karena hidupnya di gurun pasir Nevada yang kering. Untuk beradaptasi dengan tempat hidupnya, ia cuma mengasup air yang terkandung di biji-bijian sebagai makanannya. Biaya parkir di tempat tinggalmu kemahalan ya? Lebih mahal dari Hong Kong? Jangan salah, biaya parkir di sana memang mahal banget. Untuk parkir di area seluas 12,54 meter persegi di depan gedung The Center saja, pemilik mobil harus membayar 14,2 miliar rupiah. Hah? Mending naik kendaraan umum aja lah. Masih yang mahal-mahal nih. Kamu mau icip hotdog termahal di dunia? Harganya nggak kaleng-kaleng loh, hampir 2,4 juta rupiah. Kalau mau icip, datang langsung aja ke Seattle, Washington. Aku sih sayang sama duitnya, tapi agak penasaran juga ya sama rasanya. Seorang barista asal Australia berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat cappuccino terbanyak selama 1 jam. Totalnya 420 cup. Widih, mantap! Kamu bisa mengecap rasa bawang putih cuma dengan menaruhnya di telapak kaki. Gosokkan sesiung bawang putih di telapak kakimu, lalu biarkan beberapa saat. Bahan kimia yang menimbulkan bau unik ini bisa diserap melalui kulit meskipun bawangnya nggak kamu masukkan ke dalam mulut. Nah, lobster juga bisa loh melakukan mekanisme serupa. Kakinya berfungsi sebagai pendeteksi rasa makanan. Para peneliti telah menemukan seabrek bukti hewan purba dan nenek moyang manusia yang hidup ribuan tahun lalu seperti tulang belulang, gigi, perkakas, batu, dan permen karet buatan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Apel Black Diamond asal Tibet nggak berkulit hijau maupun merah, tapi ungu tua. Di siang hari, Tibet banyak terpapar sinar ultraviolet dan saat malam suhunya turun drastis. Akibatnya, kulit apel Black Diamond berubah jadi gelap. Di Australia terdapat danau alami berwarna pink mirip permen karet. Warna unik ini dihasilkan oleh pigmen alga khusus yang hidup di dalamnya. Meski cuma kelihatan melayang-layang, awan biasa bisa seberat 498.866 kg. Jangan sampai runtuh, please. Seorang petani asal Iowa terus-terusan cegukan selama 68 tahun. Bahkan awalnya dia cegukan sebanyak 40 kali dalam semenit, namun kemudian frekuensinya turun ke 20 kali. Wah, berarti 70% hidupnya dihabiskan dengan cegukan dong. Kalau dikonversi, 1 juta detik sama dengan 12 hari dan 1 miliar detik hampir selama 32 tahun. Gak ada yang istimewa sih, tapi tetap unik kok, karena kita bisa sedikit merunut waktu. Kalau dibandingkan dengan manusia, penampilan hiu memang lebih nyeremin ya, tapi gigi kita sekuat gigi hiu kok, hanya aja ukurannya lebih kecil. Hingga awal abad ke-19, orang Amerika menganggap tomat sebagai sayuran beracun. Ya, berapa banyak makanan lezat tuh yang udah mereka skip. Petani bisa mengamati kalau sapi ternyata punya variasi bunyi. Lain daerahnya, lain pula suaranya. Wah, kira-kira ada nggak ya yang bisa bersuara meong? Panjang lidah jerapah bisa mencapai 50,8 cm. Mau icip es krim ini, jerapah? Dan ampuhnya lagi, lidah jerapah juga bisa loh dipakai untuk membengkokkan pohon. Ada spesies ubur-ubur yang bisa hidup kekal. Cocok juga nih kalau dijadikan logo perusahaan asuransi jiwa. Bumi memang terus mengorbit matahari, tapi kecepatannya nggak konstan.
Dan meskipun kita sendiri nggak merasakannya, kecepatan orbitnya terus melambat. Satu hari akan berlangsung selama 25 jam, sekitar 175 juta tahun dari sekarang. Oke, masih lama. Ruang angkasa memang mahal luas ya, tapi ruang kosongnya bertebaran di sana-sini. 3 triliun pohon di seantero planet kita pun masih lebih banyak dari seluruh bintang di galaksi Bima Sakti. Jumlahnya cuma sekitar 300-400 miliar. Saat ada yang menyebut-nyebut gurun terluas di dunia, kamu pasti akan langsung mengaitkannya dengan hamparan Sahara terik tanpa tepi kan? Sebetulnya kurang tepat karena ada gurun kutub Antartika, luasnya lebih dari 14.244.935 km persegi di Antartika. Aneh juga ya, tempat ini memang termasuk gurun karena curah hujannya kurang dari 250 mm per tahun. Jadi udah jelas ya, gurun nggak selalu bersuhu panas. Burung unta nggak menimbun kepalanya di dalam pasir. Saat terintimidasi, burung ini akan merundukkan kepala, leher, dan tubuhnya ke permukaan tanah agar predator sulit melihatnya. Bulu lehernya yang cerah bisa membaur dengan warna pasir sehingga kepalanya kelihatan seperti terkubur di dalam tanah. Pesawat komersial pertama kali terbang pada awal abad ke-20. Durasinya selama 23 menit dan menghabiskan biaya sebanyak $400 Amerika pada saat itu atau hampir 121 juta kalau dikurs ke nilai rupiah sekarang. Penerbangan ini melintasi 2 kota di Florida. Selang waktu antara hidup Ratu Cleopatra dengan era ponsel lebih singkat dibanding perjalanan waktu dari masa hidupnya menuju zaman pembangunan piramida agung di Mesir. Oke, masih soal ponsel, foto yang dijepret tiap 2 menit di zaman now lebih banyak dari total foto yang diambil pada abad ke-19. Wah, sip, kita tambah 1 lagi aja kalau gitu, biar statistiknya makin meroket. Cekrek! 2 kembar identik pun nggak punya pola lidah yang sama. Lidah terdiri dari serangkaian otot kuat dan bisa terus bergerak. Di dalamnya terdapat 5.000 sampai 10.000 indera pengecap. Kamu lihat tonjolan putih dan pink kecil di permukaan lidahmu kan? Itu bukan indera pengecapmu, tapi masing-masing tonjolan punya sejumlah indera pengecap di bawah permukaannya. Karena evolusi, kita punya indera pengecap untuk tetap bertahan hidup. Saat mengecap rasa asam dan pahit, kemungkinan kita sedang makan makanan basi atau tanaman busuk. Bagian belakang lidah jauh lebih sensitif terhadap rasa pahit. Makanya, kita akan segera memuntahkan makanan tersebut sebelum menelannya. Ada juga rasa asin dan manis, yang menginformasikan kalau makanan yang kita asup kaya akan nutrisi. Setelah berumur 60 tahun, sebagian orang akan kehilangan indera pengecapnya. Pola lidah juga bisa digunakan sebagai tanda pengenal biometrik, seperti sidik jari. Pola lidah masing-masing orang punya ciri khas dan keunikan. Jadi, kalau nggak mau identitas rahasiamu bocor, jangan perlihatkan lidahmu ya. Wah, lucu juga sih. Lalu kenapa sih kita punya sidik jari segala? Untuk menjawabnya, para ilmuwan punya seabrek teori. Tapi sampai saat ini, mereka meyakini kalau sidik jari bisa membuat kulit lebih mudah meregang. Sehingga kulit kita tidak gampang melepuh atau rusak. Daya sentuh kita juga akan lebih pekat. Sidik jari nggak cuma dimiliki oleh manusia kok, koala pun punya. Manusia kidal cuma sebanyak sekitar 7%. Rata-rata orang kidal mengunyah makanan dengan gigi geraham kirinya, sedangkan orang kinan dengan geraham kanan. Kita meluruhkan hampir 4 kg sel kulit setiap tahun. Tapi tenang, tubuh kita akan langsung meregenerasinya kok. Bahkan, jumlah sel yang diproduksi setiap 15 detik lebih banyak dari seluruh penduduk Amerika Serikat. Tubuh kita selalu beregenerasi dan kita berganti kulit sampai ratusan kali seumur hidup. Meski begitu, gigi nggak beregenerasi karena tidak bisa pulih sendiri. Gigi kita mirip dengan gigi hiu yang juga terbuat dari dentin dan sama-sama kuat. Ya, meskipun gigi hiu jauh lebih besar dan lebih tajam sih. Meski termasuk bagian dari tulang, gigi manusia nggak dianggap sebagai tulang. Sekitar 38 hari dari umurmu, kamu gunakan untuk menyikat gigi. Malahan, kamu bisa saja keseringan menggosoknya. Gigi-gigimu bisa-bisa akan jadi sangat sensitif karena enamel alaminya terus menipis. Ukuran paru-paru kiri dan kananmu tidak sama. Yang sebelah kanan lebih besar karena yang kiri berbagi tempat dengan jantung. Nggak cuma manusia, mamalia pun perlu cegukan secara berkala. Rekor cegukan terlama ditorehkan oleh pria bernama Charles Osborne.
Dia nggak bisa berhenti cegukan selama 68 tahun. Waduh, memangnya nggak ada yang ngasih tahu dia soal trik minum air sambil tahan nafas? Bagian tubuh yang nggak mendapatkan aliran darah secara rutin hanyalah kornea mata, sehingga oksigen diserap langsung dari udara. Mata kita bisa membedakan sekitar 10 juta jenis warna. Otot yang membantu mata kita tetap fokus bergerak sekitar 100.000 kali dalam sehari. Untuk menggerakkan otot kaki sebanyak itu, kamu harus jalan kaki sampai gempor, minimal sejauh 80 km. Cuma segelintir manusia yang bisa melihat cahaya inframerah atau radiasi ultraviolet, yaitu sekitar 1%-nya saja. Kalaupun bisa melihat salah satunya, nggak serta-merta kamu akan bisa melihat kedua cahaya itu. Menurut para peneliti, orang-orang bermata biru di seluruh dunia kemungkinan punya hubungan kekerabatan atau seenggaknya punya leluhur yang sama. Mereka meneliti orang-orang bermata biru dari Turki, India, Yordania, dan Skandinavia. Semuanya punya urutan gen yang sama. Mereka yakin kalau ciri khas ini berasal dari orang bermata biru. Gen mereka bermutasi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dan sebelum itu, semua manusia punya satu warna mata, yaitu coklat. Orang bermata biru juga umumnya lebih sensitif terhadap rasa sakit dibandingkan pemilik warna mata lain. Kita berkedip sekitar 20 kali dalam semenit, jadi dalam setahun akan sebanyak lebih dari 10 juta kali. Satu bagian tubuh kita juga mirip dengan hiu loh. Kamu tahu yang mana? Itu loh, mata kita. Kalau sebagian matamu rusak, ganti aja dengan mata hiu. Kita nggak akan bisa bersin tanpa menutup mata. Nggak percaya? Coba aja sendiri. Refleks di dalam tubuh sangat sulit dilawan. Bulu mata juga punya masa hidup. Satu lainnya bisa hidup sekitar 150 hari sebelum akhirnya jatuh. Kita semua merinding saat terlampau bahagia, mendengarkan lagu favorit, atau saat merasakan dingin yang menggigit di lorong makanan beku di supermarket. Refleks ini kita dapatkan dari leluhur kita. Mekanisme merinding terjadi saat kamu melepaskan adrenalin, lalu membuat bulu kudukmu mulai berdiri, sehingga penampilanmu terlihat lebih menakutkan. Takut! Otak manusia punya 100 miliar neuron dan kapasitas memorinya lebih dari 4 terabyte. Wadaw, banyak sekali. Otakmu menggunakan lebih dari 3/4 oksigen yang diserap oleh paru-paru. Sebagian besarnya atau lebih dari 75%-nya berupa air. Nah, penting nih, jangan sampai kehausan ya. Emang bener ya, kalau manusia cuma menggunakan 10% dari kapasitas otaknya? Jelas enggak lah. Saat kita tidur pun, presentasenya masih lebih tinggi. Sebagian otak kita akan terus aktif, tapi kita enggak menggunakannya secara bersamaan. Dari semua spesies yang ada, cuma manusia yang bisa merona. Proses ini disebabkan oleh dorongan adrenalin. Saat wajahmu memerah, perutmu juga ikut memerah. Aneh juga sih. Suara yang kamu dengar setelah kamu membunyikan buku jarimu sebetulnya berasal dari gelembung gas yang terlepas. Ada sejumlah gas yang terjebak di sela-sela sendi. Jadi, saat kamu meregangkannya, sendimu akan berbunyi, "Oh, enaknya, Kita meregangkan 43 otot saat mengernyit, tapi cuma 17 saat kita tersenyum. Sebetulnya sih jumlahnya masih diperdebatkan. Senyum dong. Rata-rata manusia mengonsumsi makanan sekitar 33 ton sepanjang hidupnya, atau seberat 6 ekor gajah. Kita menghirup sekitar 11.000 liter udara setiap hari, tapi kita nggak bisa menelan dan bernafas secara bersamaan. Sebagian orang perlu waktu sekitar 7 menit untuk tertidur, dan makhluk hidup yang terbiasa tidur dengan berbaring hanyalah manusia. Randy Gardner mengantongi rekor sebagai orang yang tahan melek paling lama. Rekor ini disabetnya pada tahun 1964, dan dia tetap terjaga selama 11 hari, atau 264 jam. Mungkin tetangganya terlalu berisik. Di antara semua makhluk hidup, cuma manusia yang punya dagu. Saat haus, kamu kehilangan air sebanyak 1% dari total berat badanmu. Kalau lebih dari 5%, kamu bisa pingsan. Sepanjang hidup, tulang di tubuhmu berkurang dari 300 ruas menjadi 206. Lebih dari setengah tulangmu berada di kaki, pergelangan kaki, tangan, dan pergelangan tangan. Tulang terbesar pada manusia yaitu tulang paha, dan yang terkecil tulang sanggurdi. Tulang ini berada di dalam telinga.
hidungmu bisa mengenali 1 triliun aroma dan mengingat 50.000-nya. Selain itu, penciuman wanita umumnya lebih tajam daripada pria. Indera penciuman kita juga 10.000 kali lebih sensitif daripada pengecapnya. Permukaan paru-paru kita hampir seluas lapangan tenis. Saat naik roller coaster, kenapa sih isi perut kita serasa naik ke tenggorokan ya? Meski tubuh kita sudah terlindungi oleh sabuk pengaman, isi perut, usus, dan organ dalam yang lebih kecil agak bergeser dari tempat biasanya. Kamu akan tetap baik-baik aja kok. Hanya saja sarafmu masih bingung dengan proses yang berlangsung di tubuhmu. Informasi yang ditangkapnya, perutmu memang telah meluncur ke tenggorokan. Tubuh kita lebih tinggi saat pagi hari, karena tulang rawan di sela-sela tulang sejati akan tertekan sepanjang hari. Karena itulah, saat sore hari kita akan lebih pendek sekitar 1 kuku. Telinga dan hidung kita selalu tumbuh selama kita hidup, penyebabnya karena gravitasi. Total panjang vena dan arteri di dalam tubuh kita bisa mencapai 2 kali keliling bumi. 80% dari total tubuh kita berupa darah. Saat kamu mendengarkan musik, detak jantungmu akan menyesuaikan diri dengan mood musiknya. Jadilah penikmat musik yang bijak, oke? Organ terbesar yang kamu punya adalah kulit, yaitu sekitar 15% dari total berat badanmu. Terakhir nih, kamu akan lebih banyak membakar kalori saat tidur daripada saat nonton TV. Gimana kalau tidur sambil nonton TV sampai TV-nya nonton kamu tidur aja? Matahari adalah bintang berukuran rata-rata, tapi bintang ini masih bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot matahari juga 333.000 kali berat planet kita. NASA telah menerjemahkan berbagai gelombang radio yang terbentuk oleh atmosfer berbagai planet menjadi bunyi yang bisa didengar. Begitulah para astronom mengetahui bahwa bunyi Neptunus mirip ombak lautan. Jupiter kayak berada di bawah air. Dan suara Saturnus mirip musik latar film horor. Di bumi, bunyinya mirip musik jazz bebop. Nggak deng, bercanda. Permukaan matahari memang panas sekali, tapi sambaran petir 5 kali lebih panas. Bumi disambar 100 petir setiap detik. Itu berarti ada 8 juta sambaran dalam sehari dan sekitar 3 miliar sambaran setahun. Mengejutkan? Kalau suatu hari nanti kamu bisa pergi ke bulan dan melihat jejak kaki yang masih baru, itu bukan berarti di sana ada orang lain bersamamu. Jejak kaki atau tanda serupa bisa bertahan selama 1.000.000 tahun di sana. Sebab bulan nggak punya atmosfer, nggak ada angin, bahkan yang sepoi-sepoi sekalipun yang pelan-pelan bisa menghapus jejak kaki itu. Para astronom telah menemukan lubang terbesar yang pernah kita lihat di alam semesta. Ini adalah ruang kosong raksasa yang membentang seluas 1 miliar tahun cahaya. Mereka tidak sengaja menemukannya. Salah satu anggota tim peneliti merasa agak bosan dan ingin mengecek bagaimana keadaan menuju titik dingin, yaitu sebuah anomali dalam peta latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Ini adalah pendar cahaya lemah yang jatuh di planet kita dari berbagai arah dan mengisi alam semesta. Cahaya ini telah bergerak di ruang angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai sinar yang muncul setelah peristiwa Big Bang. Jadi, kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan sudah siap-siap untuk menghadapi akhir yang sedih. Tapi nggak harus begitu kok. Jatuh ke dalam lubang hitam belum tentu menghancurkanmu atau pesawat antariksamu. Kamu harus memilih lubang hitam yang besar agar selamat. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya meningkat setiap beberapa senti ke bawah. Jadi jika kamu julurkan tangan ke depan, gravitasi di jari-jarimu jauh lebih kuat daripada gravitasi di sikumu. Ini akan membuat tanganmu memanjang dan kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Jujur, ini lumayan berasa. Semua berubah jika kamu jatuh ke lubang hitam supermasif, seperti yang ada di pusat galaksi. Lubang hitam ini bisa jutaan kali lebih berat dibanding matahari. Horizon peristiwanya lapang, dan gravitasi nggak berubah begitu cepat. Jadi gaya yang kamu rasakan di tumit dan di puncak kepala kurang lebih akan sama besarnya, dan kamu bisa masuk sampai ke jantung lubang hitam. Mitos ini terbantahkan. Jika kamu nonton film yang sangat menyentuh di antariksa dan mulai menangis, air matamu nggak akan mengalir turun. Air mata akan terkumpul di sekitar bola mata. Matamu akan jadi terlalu kering hingga rasanya seperti terbakar.
cairan apapun yang terbuka di tubuhmu akan menguap, termasuk di permukaan lidahmu. Omong-omong tentang terbakar, ternyata api nggak bisa nyala kalau di ruang angkasa. Api bisa menyebar kalau ada aliran oksigen, dan karena di ruang angkasa nggak ada, ya gitu deh. Begitu meledak, harusnya bintang tidak hidup lagi. Tapi sebagian bintang entah bagaimana mampu bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie seperti ini sangat langka. Ilmuwan menemukan bintang zombie yang benar-benar besar bernama LP40365. Ini adalah katai putih yang terbakar sebagian. Katai putih adalah bintang yang telah membakar seluruh hidrogennya, dan sebelumnya, hidrogen merupakan bahan bakar nuklirnya. Dalam kasus ini, ledakan terakhir mungkin lebih lemah dari biasanya, yang nggak cukup kuat untuk merusak seluruh bintang. Kayak bintang yang mau meledak, tapi nggak berhasil, sehingga sebagian materinya masih bertahan. Kalau kamu pergi ke ruang angkasa, jangan coba-coba lepaskan pakaian antariksamu, kecuali kamu sedang berada di pesawat antariksa. Udara di dalam paru-parumu akan memuai, begitu juga oksigen di bagian tubuh yang lain. Kamu akan jadi kayak balon, mengembang 2 kali ukuran biasamu. Berita bagusnya, kulit cukup elastis untuk tetap menahan keutuhanmu, yang artinya kamu nggak akan meledak. Untunglah. Ketika sesuatu memasuki lubang hitam, benda itu berubah bentuk dan teregang kayak spaghetti. Ini terjadi sebab gaya gravitasi mencoba meregangkan sebuah objek ke satu arah, tapi di saat yang sama menekannya ke arah yang lain. Seperti paradok pasta. Omong-omong, sebuah lubang hitam sebesar atom memiliki massa seperti gunung yang benar-benar besar. Ada sebuah lubang hitam di pusat Bima Sakti yang bernama Sagittarius A. Massanya seperti miliaran matahari, tapi syukurlah lubang hitam ini jauh dari kita. Jika kamu membuat ledakan besar di sebuah asteroid, kamu takkan bisa mendengar bunyinya yang keras. Ya, kita sering mendengar bunyi pesawat antariksa dan pertarungan di antariksa dalam berbagai film, tapi itu cuma mitos. Bunyi adalah gelombang yang menyebar karena getaran molekul. Ada seseorang bertepuk tangan beberapa meter jauhnya darimu. Gelombang bunyi mulai mendorong molekul udara pertama di dekat tepukan tangan itu, lalu molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai gelombang itu mencapai telingamu. Jadi untuk menyebarkan bunyi, kita butuh molekul seperti udara atau air. Di atmosfer kita, gelombang menyebar dengan baik, tapi antariksa itu hampa udara. Jadi di sini nggak ada apapun. Kamu bisa bertepuk tangan dengan keras di sana, tapi nggak akan ada molekul yang bisa bergetar dan membawa bunyi itu. Jadi, untuk mengadakan percakapan, kamu butuh radio atau kemampuan membaca bibir yang bagus. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan kebanyakan puing buatan manusia mengorbit planet kita. Misalnya, kita meluncurkan hampir 9.000 pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, mulai dari satelit sampai roket. Puing terkecil sekalipun bisa merusak sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, benda antariksa adalah hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat di antariksa. Tapi itu semua cuma menyusun kurang dari 5% jagat raya seluruhnya. Materi gelap, salah satu misteri terbesar di ruang angkasa, adalah nama yang kita gunakan untuk semua massa di alam semesta yang tidak tampak oleh kita. Dan jumlahnya banyak, bahkan mungkin menyusun sampai 25% alam semesta. Energi gelap menyusun 70% lain dari jagat raya. Jumlahnya jadi 100 kan? Oke. Nah, sekarang kita ke bulan. Bulan selalu menghadap kita dengan satu sisi. Ini artinya bulan punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke sana. Tapi itu mitos. Masalahnya adalah bulan secara gravitasi terkunci terhadap bumi. Di bulan juga ada siang dan malam. Hanya saja rotasinya sama persis dengan rotasi bumi. Jadi kapanpun kamu melihat bulan, kamu cuma melihat satu sisi. Meskipun ada siang, ketika matahari juga bersinar di sana, nggak ada sisi gelap. Yang ada adalah sisi jauh. Kita bahkan punya gambarnya. Dan di sana ada salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita, Basin Kutub Selatan Aitken. Luasnya 2 kali negara bagian Texas. Hiha. Satu mitos yang ternyata nggak benar adalah manusia sebenarnya belum pernah ke bulan.
Ini adalah pakaian antariksa asli para astronot yang telah pergi ke sana. Lihat sol sepatunya. Sebagian orang berkata mustahil mereka meninggalkan jejak kaki seperti ini di sana. Sebenarnya bisa. Di bulan, para astronot memakai sepatu bot tambahan di pakaian mereka, dan solnya cocok sekali dengan jejak kaki di bulan itu. Para astronot nggak membutuhkannya lagi ketika meninggalkan bulan, jadi mereka membuangnya begitu aktivitas berjalan di bulan selesai. Mereka juga meninggalkan banyak benda di sana. Mereka bahkan membuang sandaran tangan kursi di modul bulan untuk mengurangi bobotnya. Nah, kalau menghitung semua misi Apollo ke bulan, bobot seluruh sampah di bulan sekitar 187 ton, termasuk sejumlah wahana penjelajah bulan, puing-puing pesawat ruang angkasa, 6 modul bulan, dan semua eksperimen yang ditinggalkan. Itu setara dengan 3 pesawat Boeing 737. Mitos lain tentang matahari adalah bahwa warnanya kuning. Yuk kita ke ruang angkasa untuk memeriksanya. Kamu melihat keluar jendela pesawat dan matahari berwarna putih. Matahari cuma kelihatan kuning bagi kita karena ada filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya mendistorsi sinar matahari. Tapi bintang memang punya berbagai warna. Bintang yang dingin berwarna oranye dan merah terang. Ini biasanya bintang yang sangat tua, lebih tua dari matahari.